Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sublo Zakiabidin dari kelas 10 IPS 1 nomor urut 22, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu tingkat motivasi siswa di masa pandemi ini. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Saat ini pandemi adalah hal yang hampir semua orang harapkan untuk berakhir secepatnya. Sebab pandemi COVID-19 kali ini membuat segala aktivitas menjadi terhambat. Meskipun sudah diterapkan pembelajaran jarak jauh, terkadang beberapa siswa atau siswi tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan beberapa alasan, seperti koneksi internet, gangguan perangkat, dan yang menjadi faktor penyebab siswa paling sering dalam tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh ialah malas. Kurangnya motivasi menjadi hal yang paling lumrah mengapa siswa menjadi malas. Siswa yang mengikuti pembelajaran secara daring akan merasa bahwa pembelajaran kali ini ibarat liburan. Akibatnya, timbul rasa malas akan mengikuti pembelajaran daring. Ditambah lagi dengan rasa renggang antar siswa yang membuat pembelajaran, khususnya tugas kelompok, menjadi sulit. Penyampaian materi melalui media Zoom Meeting atau Google Meet membuat siswa menjadi mengantuk. Belum lagi masalah koneksi, perangkat, dan lain sebagainya dikarenakan banyaknya kendala. Hal ini menyebabkan siswa kurang semangat dalam melaksanakan peran sosialnya. Selain itu, pembelajaran dalam jaringan ini dinilai kurang efektif karena sering adanya pertemuan daring via video call yang terlalu mendadak. Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian tingkat motivasi siswa selama pandemi, atau dalam kurung studi kasus terhadap siswa kelas 10 di SMA Negeri 8 Malang. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah siswa memiliki tingkat motivasi yang tinggi di masa pandemi ini? Dan yang kedua, bagaimana tingkat keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran jarak jauh? Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama untuk mengetahui tingkat motivasi di kalangan siswa. Untuk mengetahui keaktifan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Dan yang manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pola interaksi sosial yang terjadi di SMA Negeri 8 Malang. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, serta dapat dijadikan referensi bagi seluruh pihak di SMA Negeri 8 Malang. Bab 2, landasan teori. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau sosial berupa aksi saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Bisa juga diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antara kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sedangkan menurut sosiolog John Gillin dari Amerika Serikat, interaksi sosial ialah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Dalam suatu hubungan, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal dan langsung maupun tidak langsung. Tingkat motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri atau mencapai suatu keinginan, cita-cita dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkan. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Oleh karena itu, setiap orang sangat membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri. Hal ini agar Anda tidak mudah putus asa dan merasa down.
serta dapat cepat bangkit saat mengalami kegagalan dan kemalasan. Bab 3. Metodologi penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini ialah siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat data hasil studi pada semester yang telah dilalui subjek penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner minat belajar dan keikutsertaan bimbingan belajar. Kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, usia subjek, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Selain itu, kuesioner tersebut juga berisi skala motivasi belajar yang berbentuk skala Likert. Skala motivasi belajar ini disusun berdasarkan aspek-aspek motivasi belajar dari Frenzen dalam Surya Brata tahun 2006, yaitu adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan yang ingin untuk selalu maju, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran, dan adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar. Lokasi penelitian. Dikarenakan masih berada di era pandemi, maka penelitian ini akan dilakukan secara online dengan pengumpulan data lewat Google Form. Dan waktu penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu bulan Maret 2021 hingga bulan April 2021. Desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakannya dalam waktu yang seefisien mungkin. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi menggambarkan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini ialah siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang tersebut menjadi populasi dalam penelitian ini, namun tidak akan dipakai semuanya dalam penelitian ini, mengingat minimnya waktu dan biaya peneliti. Oleh karena itu, dipergunakan teknik sampling yang sesuai dengan kemampuan peneliti. B. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Teknik penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam pengambilan data. Data tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai refleksi keadaan populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. Teknik sampling ini dipandang peneliti dapat mempermudah pemilihan sampel secara acak, namun atas dasar acuan tertentu. Acuan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan memilih secara acak dari daftar populasi yang diteliti, yakni siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh ganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen dalam satu variabel dependen. Subjek penelitian ini ialah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang.
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa. Itu dengan melihat rata-rata nilai rapor siswa pada semester terakhir yang telah dilalui subjek penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan angket kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuesioner game online atau kuesioner motivasi belajar. Angket kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri atas nama, kelas, jenis kelamin, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Karena banyaknya responden dalam penelitian ini, maka angket yang digunakan adalah angket tertutup, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ialah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar angket kepada subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini ialah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin, serta memperoleh informasi yang relevan. Bentuk item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini ialah item kuesioner tertutup, di mana pertanyaan yang dicantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Alternatif jawaban yang disediakan bergantung pada pemilihan peneliti, sehingga responden hanya bisa memilih jawaban yang mendekati pilihan yang paling tepat dengan yang dialaminya. Kuesioner penelitian tertutup memiliki prinsip yang efektif jika dilihat dengan sudut pandang peneliti, sehingga jawaban responden dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan yang mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. Tendensi sentral. Pengukuran yang termasuk pengukur tendensi sentral adalah sebagai berikut. Yang pertama, modus atau skor yang paling sering muncul dibanding skor lainnya. Kedua, median atau merupakan titik atau skor yang posisinya membagi 50% di bawah, ya. Dan yang terakhir, mean atau data rata-rata. 4. Hasil penelitian. Tingkat motivasi siswa. Motivasi ialah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Dan berikut jumlah responden adalah 9 orang. Dan nilai yang tertera pada tabel tersebut ialah hasil dari pengelompokan dan penggabungan dari total 10 pertanyaan. Tingkat motivasi tinggi berjumlah 1 responden dengan persentase 11%. Dan yang kedua, tingkat motivasi sedang, jumlah responden 5 dan berjumlah dan 56%. Dan yang terakhir, tingkat motivasi rendah, jumlah responden ada 3 dan memiliki persentase 33%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki motivasi rendah lebih besar dibanding siswa yang mempunyai motivasi tinggi dengan selisih 22%. Data juga menunjukkan bahwa mayoritas siswa mempunyai motivasi sedang dengan persentase 56%. Berikut adalah sumber dari data yang diperoleh di atas. Keterangan pertama yaitu punya keinginan yang kuat di masa depan, lalu yang kedua selalu memperhatikan materi, lalu keterangan ketiga selalu semangat apabila pembelajaran dilakukan secara tatap muka, keterangan keempat lebih memprioritaskan belajar dibanding hal lainnya, keterangan 5 yaitu setidaknya mempunyai motivasi, dan yang terakhir semangat belajar hanya muncul di waktu tertentu.
Dan data di atas menunjukkan bahwa mayoritas siswa sudah memiliki keinginan yang kuat untuk menggapai sesuatu di masa depan dengan perolehan skor 39. Sementara itu, perolehan skor terendah didapat oleh pernyataan siswa yang selalu memperhatikan materi dengan jumlah skor 29. Dan dapat disimpulkan bahwa masih banyak siswa yang susah memahami materi atau tidak benar-benar memperhatikan materi yang diberikan oleh guru. Tingkat keaktifan siswa selama pandemi. Keaktifan adalah kegiatan atau aktivitas atau segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik. Keaktifan dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh tiap siswa. Dan berikut adalah data yang sudah saya kumpulkan. Tingkat keaktifan siswa golongan tinggi, sedang dan rendah memiliki persentase dan jumlah responden yang sama, yaitu 33% dan juga jumlah responden 3. Dan dari data di atas diperoleh persentase yang sama pada setiap tingkatan. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa tingkat keaktifan siswa selama pandemi ini tergolong merata atau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Berikut adalah sumber dari data yang saya peroleh di atas. Keterangan pertama yaitu selalu mengikuti pembelajaran daring. Keterangan kedua yaitu antusias dalam pembelajaran ketika menggunakan media video call. Keterangan ketiga selalu mengerjakan tugas apapun itu mapelnya. Dan yang terakhir yang selalu memperhatikan deadline. Data di atas menunjukkan bahwa banyak siswa yang mengaku bahwa mereka selalu mengikuti pembelajaran daring dengan perolehan skor tinggi, yaitu 38. Namun antusiasme mereka dalam mengikuti pembelajaran daring mendapatkan skor terendah, yakni 27. Dan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak siswa yang selalu mengikuti pembelajaran daring, namun mereka tidak memiliki antusias sama sekali dalam pembelajaran tersebut. Bab kelima, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Tingkat Motivasi Siswa Selama Pandemi, dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa yang memiliki motivasi rendah masih berada di atas jumlah siswa yang memiliki motivasi tinggi selama pembelajaran daring dengan selisih skor persentase 22%. Lalu, hasil penelitian lain yaitu tingkat keaktifan siswa selama pandemi menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa masih tergolong merata. Dapat dibuktikan dengan perolehan persentase 33% di setiap tingkatan. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang sudah tersimpulkan, saya memiliki beberapa saran yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Di antaranya ialah yang pertama, pemilihan metode belajar bisa menjadi tolak ukur apakah siswa tersebut merasa jenuh dalam kegiatan belajar atau bahkan merasa antusias dengan metode yang guru terapkan. Yang kedua, untuk membangun motivasi belajar siswa, mereka dituntut memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Di saat masa pembelajaran jarak jauh seperti ini, pemerintah menyalurkan bantuan kuota internet dan sangat dianjurkan menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar yang bisa memotivasi siswa. Dan yang terakhir, evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut, sudah efektif atau belum. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang guru berikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.